David sudah pulang 1 jam yang lalu. Kini Gendra akan berbicara tentang kepindahannya ke Skotlandia kepada Alina. Bagaimanapun Alina berhak tahu, walaupun meski nanti dia akan bertanya mengenai alasannya. Dan tentu saja Gendra tidak akan memberitahukan alasan sebenarnya, alasan akan datangnya Ardan yang membuat Gendra berniat untuk menetap sementara di Skotlandia. Pas sekali momennya, Alina sedang menyusui hasil sekarang. Dan sepertinya Gendra akan berbicara sekarang. Sayang, ucap Gendra sambil duduk di samping Alina. Alina yang mendapatkan pelukan dari Gendra mengerutkan keningnya bingung. Ada apa, Mas? Udah pulang Kak Davidnya? Tanya Alina. Gendra menganggukkan kepalanya. Udah, baru aja. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, sayang. Ucap Gendra. Ada apa? Tanya Alina to the point. Alina membenarkan bajunya yang sedikit yang memperlihatkan meski Gendra adalah suaminya dan pasti sudah sering melihat ketika rasanya masih malu saja untuk Alina menyusui hasil di depan Gendra. Kita akan menetap sementara di Skotlandia ya sayang, ucap Gendra. Ucapan Gendra benar-benar membuat Alina mengalihkan atensinya kepada Gendra. Dia terkejut. Tentu saja, mengapa Gendra mengajak dirinya untuk menetap di negara Eropa tersebut. Pasti ada alasan yang kuat di balik niat Gendra menetap sementara di Skotlandia. Itu yang dipikirkan oleh Alina saat ini. Kenapa, Mas? Pasti ada alasannya kan? Tanya Alina. Gendra menggelengkan kepalanya. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membicarakan alasannya kepada Alina. Meski jika harus memberikan alasan kepada Alina, Gendra akan memberitahukan alasan lain. Mas, aku tahu Mas lagi bohong. Ayo bicara sama aku. Kenapa Mas bisa memutuskan untuk kita menetap sementara di sana? Tanya Alina. Kini Alina mendesak supaya Gendra berbicara. Gendra menghela nafasnya. Aku suntuk dengan hiruk-pikuk Jakarta ini sayang. Pekerjaan aku di sini juga membuat aku stres. Aku butuh suasana baru juga. Rumah yang pernah aku beli di sana belum sempat aku tempati. Maka dari itu aku ingin kita menempati rumah itu hanya untuk sementara. Jelas Gendra. Apakah kamu mau sayang? Tanya Gendra. Alina menghela nafasnya, lalu menatap Gendra dengan dalam. Kamu suami aku, dan aku nggak bisa nolak untuk itu. Kapan kita pergi? Tanya Alina. Gendra terlihat senang dengan keputusan yang Alina ambil. Sudah Gendra pastikan bahwa Alina itu tidak akan menolak dirinya. Alina selalu patuh kepada dirinya. Surga Alina ada pada Gendra kan saat ini. Jadi Alina harus selalu patuh dan taat pada Gendra, tapi dalam hal yang positif. Besok sayang, besok pagi kita pergi ya. Alina membulatkan matanya, terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Gendra. Mas, kamu serius? Gendra tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Serius sayang, sekarang habis hasil kenyang, kita pamit kepada orang tua kamu ya. Kamu juga tidak usah membawa banyak baju, kita akan membelinya di sana. Begitu juga peralatan hasil dan baju-bajunya. Mas, kita juga belum izin kepada mama sama papa. Secepat itu juga Mas memiliki tiket penerbangannya. Aku juga belum memiliki visa dan paspor. Jelas Alina. Gendra tersenyum, lalu mendekat ke arah Alina. Mama sama papa sedang di Paris dan besok baru pulang. Kita bisa menghubunginya lewat telepon. Dan untuk masalah visa dan paspor, kamu terima beres aja ya sayang. Kita pergi menggunakan pesawat yang kemarin aku beli untuk perjalanan ini. Alina benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh Gendra. Semudah itu akan bepergian ke luar negeri. Dan sebenarnya seberapa kaya Gendra ini sampai bisa membeli pesawat pribadi, bahkan hanya dalam hitungan hari. Apakah Gendra punya pesugihan? Mas, sebenarnya seberapa kaya kamu? Aku percaya jika omset dari Gen Company tidak akan sebesar ini. Ucapan Alina sukses membuat Gendra ingin tertawa. Perlu aku jelaskan kembali sayang?
sayang? Tanya Gendra. Alinah menganggukkan kepalanya dengan semangat. Tentu saja aku akan jelaskan untuk istriku tersayang, tapi itu tidak gratis. Kamu harus memanjakan Jundra nanti. Alinah berdecak malas. Itu bisa nanti mas, silahkan jelaskan dulu semuanya. Gendra terkekeh. Oke, jadi sebenarnya Gen Company memiliki satu cabang di Taiwan, lebih tepatnya pusat Gen Company itu ada di Taiwan dan dikelola oleh papa yang masih sering bolak-balik. Lalu Gen Company di Jakarta aku yang pegang. Lalu aku juga memiliki investasi kebun sawit sebesar 5.000 hektar. Aku juga menanamkan sahamku di salah satu perkebunan di Kalimantan. Aku juga memiliki investasi di dunia pertambangan dan di beberapa perusahaan yang masih ada di bawah naungan Gen Company. Jelas Gendra. Alinah benar-benar tidak bisa mempercayai dirinya sendiri jika suaminya ini adalah orang yang sangat kaya dan memiliki harta di mana-mana. Gendra benar-benar membuat Alinah speechless. Jadi sayang, kamu tidak usah takut jika kita kekurangan uang ya. Belilah apa yang kamu mau. Selama kamu bahagia, aku pun akan lebih bahagia. Alinah keluar dari rumahnya untuk menemui tukang sayur keliling yang menjadi langganannya membeli ikan asin di sini. Pak Ujang mau ikan asin. Lelaki parubaya yang disebut Pak Ujang pun tersenyum dan mendekatkan motornya ke arah Alinah. Wah, ini Bu Bos jadi langganan ikan asin kayaknya. Bapak bisa aja, ada ibu sama bapak Pak dari Yogyakarta. Kebetulan suka ikan asin, katanya bosen kalau makan daging mulu. Pak Ujang tersenyum. Iya pasti non, sama kayak bapak kolesterol naik kalau makan daging mulu. Sama itu pak, kayak bapak. Tapi kalau makan ikan asin darah tingginya kumat. Nggak tahu bagaimana lah pak. Memang itu sudah tua, makan apapun serba salah. Alina tertawa kecil, lalu tangannya mulai mengambil 2 ikat kangkung, 2 bungkus ikan asin, dan terasi merah khas yang jarang ada di supermarket. Ini totalnya semua berapa pak? Tanya Alina. 25.000 aja neng. Alina segera memberikan selembar uang berwarna biru ke hadapan Pak Ujang. Ambil aja kembaliannya pak. Terima kasih ya neng. Alina tersenyum. Sama-sama pak. Pak Ujang memang selalu senang jika Alina berbelanja padanya, karena di samping Alina baik, Alina juga selalu memberikan uang kembaliannya yang bisa dikatakan tidak sedikit kepada Pak Ujang. Setelah kepergian Pak Ujang dan baru saja Alina akan masuk, panggilan dari belakang membuat Alina membalikkan tubuhnya ke Ardan. Ardan terlihat tersenyum ketika melihat Alina terkejut karena kedatangan dirinya. Alina, apa kabar? Alina benar-benar tidak bisa berbicara. Dia sibuk menatap Ardan dengan tatapan yang sulit diartikan. Kak Ardan mau apa kesini? Gak cukupkah nyakitin aku kemarin? Ardan berjalan mendekat ke arah Alina. Jangan mendekat kak, aku tidak suka. Ardan mengerti untuk tidak mendekat ke arah Alina. Aku minta maaf, aku ingin minta maaf atas kesalahan aku kemarin. Sudah aku maafkan, sana pulang kak. Aku tidak suka dengan kehadiran kakak. Tapi Alina, kakak, bukankah istriku menyuruhmu untuk pulang? Alina menatap Gendra dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia kini tahu apa alasan yang membuat Gendra mengajak dirinya untuk menetap sementara di Skotlandia. Dia yakin jika alasannya memang ini, kembalinya Ardan. Mas, benarkan apa yang aku duga? Kamu memutuskan untuk menetap di Skotlandia karena Ardan kembali? Gendra terdiam. Kini dia sangat persis seperti anak yang sedang dimarahi oleh ibunya. Kepalanya menunduk dan tidak berani untuk mendongakkan kepalanya. Mas, aku nanya loh. Aku nggak akan marah, ucap Alina dengan nada lembut. Gendra menghela nafasnya, lalu pandangannya kini beralih pada Alina. Iya maaf sayang, jika apa yang aku lakuin kali ini salah. Alina beralih untuk duduk di samping Gendra, lalu menatap Gendra dengan dalam. Mas, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Aku tahu jika kamu udah ketemu Ardan,
Sebelumnya kan, ceritakan semua sama aku mas. Gendra terlihat menghela nafasnya. Dia tidak bisa lagi membohongi Alina lagi, karena feeling seorang istri itu kuat. Mas jelaskan sayang. Mas jelaskan sayang. David berbicara kepada Mas bahwa dirinya melihat keberadaan Ardan saat itu. Dia menghampiri Ardan dan berbicara kepadanya. Lebih tepatnya memperingatkan Ardan untuk tidak mengganggu rumah tangga kita. David berbicara kepada Mas dan Mas bingung dan takut. Mas takut kalau aku akan luluh kembali kepada Kak Ardan, tanya Alina. Gendra mengangguk. Aku takut sayang. Aku takut kalau kehadiran Ardan akan membuat kamu kembali kepadanya. Aku takut jika kamu akan berpaling kepada Ardan dan meninggalkan aku juga Hazel. Maka dari itu aku memutuskan untuk kita semua menetap untuk sementara waktu di Skotlandia, jelas Gendra. Alina paham dengan ketakutan Gendra. Bagaimanapun, jika Alina ada di posisi Gendra, Alina akan melakukan hal yang sama dengan Gendra. Ini juga salah dia yang masih saja tidak memberikan kejelasan soal perasaannya kepada Gendra, padahal mereka sudah sah menjadi suami istri. Tapi perasaan Alina belum diungkapkan oleh dirinya. Mas, aku tahu perasaan kamu. Aku juga paham betul ketakutan kamu. Tapi yang aku nggak suka di sini adalah karena kamu nggak jujur sama aku. Kalau kamu jujur, mungkin aku pun bisa memaklumi itu. Tapi ini juga salah aku karena belum terbuka masalah perasaan aku sama kamu kan mas. Tidak sayang, jangan menyalahkan diri kamu. Alina menggelengkan kepalanya. Aku sadar diri mas, kita harus menyelesaikan semua ya mas. Kita harus mempertegas kepada Kak Ardan perihal hubungan kita. Kamu juga harus tahan emosi ya. Jangan kayak tadi, baru dia mau buka suara udah kamu usir. Iya sayang, aku minta maaf. Besok kita akan menyelesaikan semuanya ya mas. Dan apakah rencana kita akan berlanjut untuk menetap di Skotlandia, tanya Alina. Gendra mengangguk. Kita akan tetap menetap di sana untuk sementara waktu. Ini juga jadi penebus kesalahanku karena kemarin honeymoon kita tidak selesai kan. Alina mengangguk. Iya mas, aku ikut semua yang mas mau. I love you sayang. I love you too mas. Gendra yang mendengarnya terkejut ke arah Alina. Sayang, really? Jangan kecewain aku ya. Aku udah naruh hati aku sepenuhnya di kamu. Gendra segera menubruk Alina dengan pelukannya. Dia sangat bahagia. Terima kasih sayang, aku berjanji tidak akan membuatmu kecewa. Kamu boleh pegang janji aku sayang. Iya mas, aku percaya sama kamu. Gendra tersenyum dalam pelukannya. Lalu dengan nakalnya, tangan Gendra. Junrah kangen Sofia sayang, main satu kali ya. Up to you deh mas. Alina tersenyum ketika dia melihat Gendra yang tertidur di sampingnya setelah pertempuran antara keduanya. Alina bangkit lalu memungut baju-baju. Alina bangkit lalu memungut baju-baju yang berserakan di bawah ranjang mereka. Alina memakai baju tersebut dan bangkit untuk membersihkan diri. Ini baru saja pukul 3 sore. Iya, mereka kembali melakukannya siang hari dan Alina baru tahu sekarang jika melakukan itu siang hari juga tidak buruk. Setelah selesai membersihkan diri, Alina berjalan menuju meja riasnya dan berkaca pada cermin yang sangat besar. Dia melihat jajaran skincare mahal yang Gendra belikan untuknya pada saat mereka menikah. Lebih tepatnya, Gendra memberikannya pada hantaran pernikahan mereka, lengkap dengan make up dan gaun tidur yang menjadi favorit Gendra jika Alina memakainya. Alina mengambil sebuah toner bermerek terkenal, lalu dilanjutkan dengan serum dan day creamnya, lalu dilapisi dengan sunscreen. Alina meneliti kulitnya yang memang lebih terlihat glowing karena skincare tersebut. Memang ya, ada uang kamu cantik, gak ada uang kamu burik. Astagfirullah ya, Alina memang mengakui itu. Dia waktu tinggal di kosan itu jangankan memikirkan kulit, yang ada di pikiran dia hanya ingin cepat lulus kuliah
dan ingin cepat menikah. Sudah itu saja, dan ternyata semuanya sudah terkabul. Alina sudah menjadi cantik dan banyak duit. Syukur-syukur Kendra mau dengannya yang saat itu masih burik dan kulitnya tidak secerah sekarang. Alina mengambil sebutir obat yang biasa dia minum setelah selesai dengan Kendra. Iya, itu pil KB. Alinah memutuskan untuk meminum pil KB karena dia tidak ingin Hazel memiliki adik terlebih dahulu. Dia takut kasih sayang yang dia berikan tidak akan merata kepada Hazel yang masih sangat membutuhkan kasih sayang ekstra dari dirinya dan Kendra. Kendra tidak tahu perihal itu. Jangan sampai tahu sih. Setelah selesai dengan semuanya dan melihat Kendra yang masih tertidur, Alina melangkahkan kakinya menuju keluar dan selanjutnya masuk ke dalam kamar Hazel. Dia rindu dengan balita itu. Ini juga jam Hazel untuk... Wah, udah mandi aja nih anak gembul, ucap Alina. Hazel yang baru saja selesai didandani oleh Susi pun berteriak kegirangan karena kedatangan Alina. Anak itu tampak senang melihat kedatangan mamanya yang pasti akan memberikan dirinya. Udah selesai Susi? Tanya Alina. Sudah Non, ucap Susi sambil memberikan Hazel kepada Alina. Saya pamit dulu ya Non, mau bantuin Bi Rani. Inilah hari-hari Alina menjadi seorang istri dan ibu pertama. Yang Alina rasakan adalah canggung dan tidak terbiasa dengan ini semua. Namun perlahan Alina menjadi enjoy dan menikmati aktivitasnya sebagai seorang ibu. Sebagai seorang introvert seperti Alina, menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya stay di rumah adalah surga. Ya, karena Alina tidak melakukan pekerjaan rumah apapun, hanya paling memasak dan membuat camilan. Untuk pekerjaan rumah lainnya, asisten rumah tangga yang akan mengerjakannya. Coba jika suami Alina bukanlah Kendra yang memiliki segalanya, sudah dipastikan Alina tidak akan senyaman sekarang. Takdir memang benar-benar tidak bisa ditebak, namun indah.